Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas Matematika Agribisnis Angkatan 2025. Oke, kali ini kita akan menjelaskan aplikasi barisan dan deret pada bidang agribisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman di anggota saya. Yang pertama ada Muhammad Dafarainaki, lalu ada Wildan Lukmanur Hatami, ada Naufal Muhlifa Suhandana, ada Muhammad Rafi Ananda, dan ada saya sendiri Fajar Rizky Irfadi. Oke, next ada barisan dan deret. Silahkan untuk Kang Wildan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih kepada Kang Fajar. Izinkan saya menjelaskan apa itu barisan dan deret. Nah, barisan adalah susunan angka atau bilangan yang memiliki susunan dari kiri ke kanan dengan pola aturan tertentu. Nah, di sini ada dua jenis barisan, yaitu barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu mempunyai perbedaan. Di sini barisan aritmatikanya berbeda 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20. Nah, barisan geometri yaitu barisan yang dikali 3. Contohnya 3, 9, 27, 81, 243, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada deret. Deret adalah penjumlahan bilangan suku dari aritmatika. Ada dua jenis juga, deret aritmatika dan deret geometri. Nah, sini deret aritmatika yaitu beda 4 namun dijumlahkan. Sini 4, 8, 12, 16, 20 sama dengan 60. Nah, deret geometri 3, 9, 27, 81, 243 sama dengan 363. Oke, terima kasih Kang Wildan telah menjelaskan tentang barisan dan deret secara sederhana. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama yang akan dibacakan oleh Kang Rainaki. Silakan Kang. Oke, terima kasih Kang Fajar telah memberikan kesempatan. Di sini izinkan saya untuk membaca contoh soal pertama. Naufal Lukmanul Irfandi memiliki sebuah peternakan. Ia awalnya mempunyai 4 sapi pada tahun pertama. Seiring berjalannya waktu, sapi tersebut menjadi lebih banyak. Ia mencatat perkembangan sapinya selama 4 tahun, dimulai dari 4, 16, 64, 256. Pada tahun ke-6 dia memiliki beberapa sapi. Diketahui ini adalah contoh soal dari barisan geometrik. Yang harus kita ketahui pertama adalah rasionya. Rasio adalah UN dibagi UN min 1. Nah, di sini sama dengan suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 16/4. Seterusnya, suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga. Yang kalau dibagi, hasilnya sama dengan 4. Itu buat rasionya. Nah, kalau suku pertamanya ada angka 4. Untuk mencari tahu berapa banyak sapi yang dimiliki pada tahun ke-6, kita memakai rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN kita ganti dengan angka 6 karena kita ingin mencari tahun ke-6. U6 sama dengan 4 dikali 4 pangkat 6-1. Kita kurangin 6 dikurang 1 sama dengan 5. U6 sama dengan 4 dikali 4 pangkat 5. Yang mana kalau kita kali lagi 4 pangkat 5 sama dengan 1024. U6 sama dengan 4 dikali 1024 sama dengan 4096 sapi pada tahun ke-6. Oke, terima kasih Kang Rainaki telah menjelaskan contoh soal yang pertama. Next, ada contoh soal yang kedua yang akan dijelaskan oleh Kang Naufal. Silakan Kang Naufal. Oke, baik. Terima kasih Kang Fajar. Ini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Sini kita ada Hijar Relifa memanen lahan ubi
jalarnya selama 8 kali masa panen. Pada panen pertama, ia mendapatkan 5 ton, dan pada panen berikutnya, ia mendapatkan 6 ton. Pada panen berikutnya, hasilnya bertambah 1 ton, hingga panen ke-8. Berapakah total hasil panen ubi jalar yang didapati oleh Fijar Reilifa? Untuk mengetahui berapa hasil total panen ubi jalar, di sini kita bisa menggunakan deret aritmatika, yang dimana rumusnya itu adalah SN sama dengan N per 2, 2A dalam kurung N-1 tutup kurung kali B tutup kurung. Di sini N-nya kita dapat yaitu 8 dan A-nya kita dapat 5 ton dan B-nya kita dapat sebanyak 1 ton. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, kita dapat S8 sama dengan 8 per 2 dalam kurung 2 dikali 5 ditambah dalam kurung 8 kurang min 1 tutup kurung dikali 1. S8 sama dengan 4 dikali 10 ditambah 7 sama dengan 4 dikali 17 sama dengan 68 ton. Jadi, total hasil panen ubi jalar yang diperoleh Wildan Reilifa selama 8 kali panen adalah 68 ton. Oke, terima kasih Kang Nova telah menjelaskan. Next, pertanyaan contoh soal yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Kang Raffi. Silakan Kang Raffi. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan yang soal ketiga, yaitu Ahmad Syahroni memanen lahan ubi jalarnya. Pada panen pertama, ia mendapatkan 5 ton dan pada panen berikutnya ia mendapatkan 7 ton. Setiap panen berikutnya hasilnya bertambah 2 ton hingga panen ke-20. Pertanyaannya, berapakah hasil panen ubi jalar yang didapati oleh Ahmad Syahroni pada panen ke-17? Jadi yang diketahui itu ada awalnya yaitu 5 ton, terus bedanya yaitu 2 ton, dan N-nya hingga N20. Pembahasannya adalah hasil panen pada tiap masa panen membentuk barisan aritmatika, yaitu 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Lalu, total panen selama 20 kali masa panen membentuk sebuah deret aritmatika. Dan di sini penyelesaiannya adalah UN sama dengan A plus N-1B, yaitu U17 sama dengan 5 plus 17 min 1 kali 2. Jadi kalau bisa disederhanakan menjadi U17 sama dengan 5 plus 32 yaitu 37. Jadi jawabannya hasil panen ubi jalar yang diperoleh Ahmad Syahroni pada panen ke-17 adalah 37 ton. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dan kakak-kakak semua yang telah menjelaskan dari mulai penjelasan singkat sampai contoh soal tentang yang berkaitan dengan agribisnis. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai deret dan baris di pelajaran matematika kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.